wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Gus Salim, perwakilan dari kelompok 7, akan yang beranggotakan Septian Dewi Saputra dengan NIM 411232056, dan saya Gus Salim 411232035. Lalu di situ ada Filippo Ernesto Bedlate dengan 411232081. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kode binar SID3. Boleh dilanjut slide-nya. Kode Human, saat ini komunikasi data maupun penyimpanan informasi digital membutuhkan metode yang efisien. Salah satu metode yang digunakan ialah kode Human, yaitu metode pengkodean yang minimalkan panjang bit dari sebuah pesan berdasarkan pola atau tingkat keharapan munculnya masing-masing simbol. Contoh, saat sebuah pesan terdiri dari huruf A, B, C, dan D, dan dikodekan dengan sistem ASCII standar 8 bit per huruf. Maka pesan A, B, A, C, C, D, A dipresentasikan sebagai ini di bagian nomornya. Karena panjang pesan terdiri dari 7 huruf, total ukuran data yang digunakan sebesar Arduino 7 huruf kali 8 bit sama dengan 56 bit. Pengantar kode Human. Mengapa kode Human? Tujuan penghematan ruangan penyimpanan data dengan kompensasi. Intinya, simbol yang sering muncul diberi kode lebih pendek, yang jarang muncul diberi kode lebih panjang. Efisiennya pengubah pesan menjadi rangkaian bit singkat mungkin. Dan contohnya pesan ABA CCDA, simbol kekerapan peluang kode Human yaitu sebagai yang ada di gambar. Dengan kode Human ABA CCDA dipresentasikan menjadi 0110010111110 yang membutuhkan 13 bit. Itu sangat efisien dibandingkan presentasi standar. Faktor penting kode Human yaitu definisi kode prestis adalah tidak ada kode simbol yang menjadi awalan kode simbol lain. Manfaat kode Human yaitu mencegah keraguan saat proses coding atau menggunakan bit kembali ke simbol aslinya. Artinya kode Human selalu bisa dikembalikan ke bentuk semula dengan tepat. Untuk memahami pohon Human akan dipresentasikan oleh Mas Filippo. Waktu dapat dipersilahkan. Oke. Di sini saya akan menjelaskan dengan memahami pohon Human dari daun ke kode. Dalam algoritma Human, daun pada pohon menyatakan simbol-simbol yang ada dalam teks atau pesan yang ingin dikompres. Dalam kompresi data menggunakan pohon, Human setiap daun mempresentasikan simbol dalam teks atau pesan. Kode unik untuk setiap simbol dibentuk dengan melebay cabang kiri dengan 0 dan cabang kanan dengan dengan 1. Setiap simbol dibentuk dengan melabeli cabang kiri. Lintasan dari akar ke daun akan menghasilkan kode biner untuk setiap simbol. Misalnya, untuk string ABACCDA, kode yang dihasilkan mungkin A sama dengan 0, B sama dengan 10, C sama dengan 10, D sama dengan 113. Perhatikan bahwa simbol yang sering muncul memiliki kode dengan bit paling sedikit yang menjadi kunci efisiensi kompresi. Penting juga, tidak ada kode simbol yang menjadi awalan kode simbol lain, memastikan proses dekode tidak ambigu.
Pohon ini dibangun secara bertahap. Simbol dengan frekuensi terkecil digabung menjadi simpul baru dan proses berulang hingga semua simbol membentuk satu akar pohon seperti simpul ACBD yang merupakan gabungan dari A dan CBD. Next. Kode Human fleksibel dan unik. Perhatikan tabel ini dan menunjukkan simbol, kekerapan, peluang, dan contoh kode Human. Simbol kekerapan, peluang kode Human seperti gambar berikut. Variasi kode Human penting untuk diingat, kode Human tidak unik. Ini karena kodenya sangat bergantung pada kekerapan karakter dalam setiap pesan. Pesan yang berbeda akan menghasilkan set kode yang berbeda. Selain itu, penempatan simpul di kiri atau kanan pada pohon Human akan mempengaruhi kode yang dihasilkan, namun tidak akan mengubah panjangnya kode. Kode yang diawali 0, misalnya B, D, F, H, I, lebih langsung diidentifikasi, sementara kode yang diawali huruf 1 seperti A, C, E, G memerlukan pemeriksaan bit berikutnya. Next. Pohon keputusan. Memvisualisasikan pilihan dan solusi. Mari kita beralih ke konsep pohon keputusan. Alat visual ini sangat ampuh untuk memodelkan masalah yang melibatkan serangkaian pilihan yang pada akhirnya akan membawa kita ke sebuah solusi. Dalam pohon keputusan, setiap simpul atau node mempresentasikan sebuah keputusan yang harus kita buat. Keputusan setiap daun pada pohon menyatakan solusi atau akhir dari serangkaian keputusan tersebut. Sebagai contoh, bayangkan kita ingin mengurutkan 3 buah bilangan A, B, dan C. Proses pengurutannya bisa direpresentasikan dengan mudah menggunakan pohon keputusan. Oke, Next. Terima kasih atas Agus Salim dan Aaron Bastian. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Oke, untuk pohon keputusan memvisualisasikan pilihan dan solusi. Mari kita beralih ke konsep pohon keputusan. Oke, di sini sudah ada gambarnya. Contoh dari konsep keputusan sendiri ialah alat visualisasi ini sangat ampuh untuk memodelkan masalah yang melibatkan serangkaian pilihan yang pada akhirnya akan membawa kita ke sebuah solusi. Contoh, dalam pohon keputusan, setiap simpul atau node mempresentasikan sebuah keputusan yang harus kita buat. Setiap daun pada pohon menyatakan solusi atau hasil akhir di serangkaian keputusan tersebut. Sebagai contoh, kita ingin mengurutkan 3 buah bilangan A, B, dan C. Proses pengurutannya bisa kita representasikan dengan mudah. Seperti contoh di slide 7 ini ya. Oke, berikutnya. Untuk memahami kode awal atau prefix codes dalam dunia perkodean dan kompresi data, konsep kode awal atau prefix code sangatlah fundamental, sederhana. Kode awalan adalah sebuah himpunan kode, seringkali dalam berbentuk binary, di mana tidak ada kode yang akan menjadi awalan atau prefix dari kode lain dan himpunan yang sama. Let's say, mari kita lihat contoh yang memperjelasnya. Pertimbangan himpunan kode ini 000, 001, 01, 10, dan 11. Apakah ini kode dari awal? Ya, betul sekali. Jika kita periksa setiap kode, kita akan melihat bahwa 000 bukan dari 001, 01, dan 10 atau 11. Begitu juga 001 bukan awalan dari kode lainnya, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya,
kode awalan merupakan pohon biner yang bersesuaian. Sisi diberi label 0 atau 1, pelabelan sisi harus taat asa yakini semua sisi kiri dilabeli 0 saja atau 1 saja. Sedangkan sisi yang dilabeli 1 atau 0 saja, barisan sisi yang dilalui oleh lintasan dari akar ke daun menyatakan kode awal. Oke, di kode awal ini tertulis pada himpunan yang pertama mempunyai pohon biner pada gambar berikut. Oke. Kode dari 0 dari sisi kiri sudah dijelaskan yang tadi, atau 1 saja. Jadi kiri dan kanan ini atau 1 saja. Itu akan menjadi kode awal yang mempunyai kode biner yang bersesuai. Selanjutnya kegunaan kode awal adalah untuk mengirim pesan pada komunikasi data. Setiap karakter di dalam pesan dipresentasikan dengan barisan 0 dan 1. Untuk mengirim pesan, kita cukup mengirim string angka 0 dan 1 mempresentasikan karakter di dalam pesan. Oleh pihak penerima, string angka 0 dan 1 ini dikembalikan lagi ke karakter penyesuaian pesan semula, agar tidak timbul ambigu dalam mengkonversikan kembali string 0 dan 6 string 0 dan 1 menjadi karakter semula. Maka setiap karakter tidak boleh mempunyai kode yang merupakan awalan bagian dari kode lain. Oke, sebagai contoh binary search tree atau BST, yaitu pohon paling penting untuk pencarian data. Mari kita bahas salah satu struktur data pohon yang paling krusial atau pohon pencarian biner yang biasa kita sebut binary search tree. BST ini dalam jenis pohon biner yang sangat penting, terutama ketika kita berhadapan dengan masalah yang sering melibatkan operasi kunci seperti pencarian data atau penyisipan data. Apakah yang membuat BST begitu istimewa? Strukturnya dirancang sedemikian rupa sehingga setiap node atau simpul memiliki nilai. Sebagai contoh, semua nilai di sub pohon kiri dari sebuah node selalu lebih kecil dari nilai node itu sendiri. Semua nilai di sub pohon kanan dari sebuah node selalu lebih besar dari nilai node itu sendiri. Aturannya sederhana. Ini memungkinkan kita untuk melakukan pencarian, penyisipan, penghapusan, dan data yang sangat beratur lebih cepat dibandingkan dengan struktur liner seperti array atau linked list pada kasus terburuknya. Sebagai contoh, di sini saya sudah menerapkan contohnya kunci R dan kunci T2. Lalu skema pohon. Oke. Selanjutnya sebentar. Oke. Saya rasa sekian ya dari kelompok kita, kelompok 7. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Septian Dwi Saputra, lalu Agus Halim serta Bastian pamit undur diri. Terima kasih semua. Mantap. Bentar.